Salam saudaraku, apakah saudara suka memuji menyembah Tuhan? Betapa pentingnya penyembahan itu bagi saudara. Tahukah saudara mengapa gereja kita sangat-sangat fokus kepada pujian penyembahan? Memberikan waktu 35 sampai 45 menit setiap ibadah untuk hanya memuji menyembah Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudara, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Ketika Yesus membersihkan bait suci, apa yang terjadi di sana? Mereka datang menaikkan pujian, maka yang terjadi adalah mukjizat demi mukjizat. Matius 21 ayat 14 sampai 16. Datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kebenarannya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Saudara dikasihi Tuhan, Yesus berkata, ada kuasa dalam puji-pujian, dan dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Seberapa penting pujian penyembahan itu? Yang pertama, pujian saudara mengusir roh-roh jahat yang ada pada diri saudara dan di sekeliling saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu dihinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Setiap kali Daud memainkan kecapinya, maka roh-roh jahat yang ada pada Saul jauh pergi. Setiap kali saudara memuji memuliakan Tuhan, yang saudara rasakan adalah ada roh Allah bekerja dalam diri saudara, sehingga saudara menjadi lupa, dialihkan, tidak lagi berpikir jahat, tidak lagi cemburu, tidak lagi iri hati terhadap orang lain. Bahkan saat ada roh-roh jahat yang dilemparkan kepada saudara saat memuji menyembah Tuhan, semua itu mental adanya. Yang kedua saudaraku, apa pentingnya kita memuji menyembah Tuhan? Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23b dikatakan Saul merasa lega dan nyaman. Ada kelegaan dan kenyamanan dalam pujian penyembahan. Saat saudara memuji menyembah Tuhan, maka Roh Kudus memenuhi hati saudara, melawat saudara. Hati yang gelisah, gundah gulana. Tadinya kita mau putus asa, ingin bunuh diri, tapi tiba-tiba kita merasakan damai. Belumkah saudara mendengar begitu banyak kesaksian? Ada orang-orang yang tadinya gelisah, tidak tahu harus berbuat apa, tapi ketika mendengarkan kidung pujian pengagungan kepada Tuhan, ketika dia menaikkan pengagungan kepada Tuhan, saat itu juga lega rasanya. Kalau saudara suka ataupun sering merasakan sesak, hati tidak tenang, itu tandanya saudara kurang memuji Tuhan, kurang bernyanyi menyembah Tuhan. Yang ketiga saudaraku, saat kita memuji menyembah Tuhan, maka mukjizat terjadi. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ada mukjizat kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Apa yang saat ini mengikat saudara? Pornografi, cinta akan uang, narkoba, atau amarah. Saudara kurang memuji menyembah Tuhan. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, maka seperti yang dialami oleh Paulus, saudara pun akan mengalami kelepasan demi kelepasan. Karena ada mukjizat di dalam memuji menyembah Tuhan. Ada kuasa Allah yang dimanifestasikan. Dan bukan cuma itu, saudaraku. Saudara mengalami Tuhan, kekuatan saudara diperbaharui olehnya. Suatu kali ada segerombolan anak muda dari Amerika melakukan retreat di pedalaman Kuba. Lalu anak muda itu mampir di sebuah rumah di mana di sana ada orang tua.
yang duduk di teras rumah itu. Mereka bernyanyi, nyanyi lagu rohani di depan orang tua itu. Sesudah bernyanyi mereka bertanya, bagaimana perasaanmu kakek? Tapi kakek cuma tersenyum, tidak bisa menjawab. Bagaimana perasaanmu kakek? Kakek diam saja, hanya dengan senyum dan mengangguk. Tapi itu membuat mereka mengerti bahwa sang kakek adalah bisu, tidak bisa berkata-kata. Lalu mereka terus memuji menyembah Tuhan. Karena dengan begitu mereka berpikir mereka bisa menghibur kakek yang sudah hidup sendiri. Apa yang terjadi saudaraku? Di tengah-tengah lagu mereka menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Saat itu juga sang kakek ikut bernyanyi. Dan semua orang itu kaget. Karena tadinya kakek itu adalah bisu. Satu kota pun gempar. Kakek menjadi saksi. Kota-kota itu semuanya penuh dengan manusia datang kepada Tuhan. Yang keempat, pujian penyembahan mendatangkan mukjizat. Ketika Saulus ataupun Paulus dilepaskan dari penjara bersama dengan Silas, maka kepala penjara bertanya kepada mereka. Kisah Rasul 16 ayat 30-34. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dalam membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wow. Saudara pernah mendengar kesaksian begitu banyak artis rohani bertobat hanya mendengar lagu, artis duniawi bertobat hanya mendengar lagu rohani, atau bahkan mendengar kidung Natal, mereka semuanya menjadi bertobat. Jangan-jangan tetangga kita belum bertobat karena kita belum terbiasa menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Waktunya saudara mengalami kuasa pujian, karena Tuhan menolong saudara.